Film Korea selalu mengungkapkan sisi gelap manusia. Film gelap ini hanya bisa tayang setelah banyak diedit. Bahkan mengungkap sisi tergelap. Memperlihatkan kebusukan manusia kepada penonton. Seorang profesor universitas yang serius. Saat mengemudi, matanya terus tertuju pada paha mahasiswi di sebelahnya. Akhirnya melanggar lampu merah tanpa sadar. Untungnya mahasiswi itu mengingatkannya tepat waktu. Tadi kamu melanggar lampu merah. Hanya orang bodoh yang mengikuti aturan. Ucapan profesor itu jelas mengandung sindiran. Karena apakah mahasiswi bisa masuk ke grup opera? Semuanya tergantung pada pendapatnya. Saat profesor pikir semuanya baik-baik saja. Tapi petugas polisi datang mengejarnya. Memberitahu profesor bahwa tadi dia melanggar lampu merah. Dan dia harus menandatangani tiket pelanggaran. Namun profesor itu tetap tidak mau mengakui. Karena dia tahu jalannya tidak ada kamera pengawas. Namun petugas polisi menunjukkan rekaman video. Catatan yang jelas tentang pelanggaran profesor. Profesor tidak punya pilihan selain merendahkan diri. Meminta polisi lalu lintas untuk memperlakukannya dengan ringan. Seperti tidak mengenakan sabuk pengaman. Namun respon polisi lalu lintas adalah menambahkan pelanggaran tidak mengenakan sabuk pengaman. Wajah profesor tiba-tiba menjadi muram. Ketika polisi lalu lintas berbalik dan pergi, profesor segera menginjak gas untuk mengejar. Karena telah mempermalukan diri di depan mahasiswi. Dia harus mencari cara untuk mendapatkannya kembali. Namun di persimpangan berikutnya, polisi menyadari profesor akan melewati. Secara langsung mengubah warna lampu lalu lintas. Menggenggam kamera siap memotret dan memberikan tilang kepada profesor lagi. Namun profesor tidak berniat berhenti. Sebaliknya, dia membuka jendela mobil dan mengumpat pada polisi lalu lintas. Polisi lalu lintas belum sempat bereaksi. Mobil profesor sudah menghilang dari pandangannya. Untuk melarikan diri dari kejaran polisi lalu lintas, profesor belok ke jalan kecil. Berhasil lolos dari kejaran polisi. Namun tindakan ini hampir membuat profesor kehilangan nyawanya. Ketika menyadari polisi tidak mengikuti, profesor merasa senang dalam hati. Namun tidak menyadari 3 kata, desa penjahat, di papan tanda di pinggir jalan. Mereka akhirnya sampai di lembah terpencil setelah kecelakaan. Melihat pemandangan alam yang indah seperti dalam puisi. Profesor mencari alasan untuk istirahat sejenak di sana. Gadis mahasiswa langsung tahu apa yang dipikirkan profesor. Dia balas dengan cerdik. Bahkan jika seseorang mati di sini, tidak akan ada yang tahu. Jangan khawatir, saya tidak akan membunuhmu. Mereka pun membuat api unggun di tempat itu. Sambil berbincang-bincang, gadis mahasiswa tidak tahan untuk bertanya tentang hasil wawancara profesor. Mendengar ini, profesor langsung bersemangat. Berpura-pura ragu, dia berkata, meskipun gadis mahasiswa memiliki kualifikasi yang bagus, namun apakah dia bisa lolos wawancara tergantung pada penampilannya sendiri. Sebelum ucapan selesai, tangan profesor perlahan meraih pinggang gadis mahasiswa. Melihat gadis itu tidak melawan, malah ada sedikit kegembiraan. Profesor kemudian menawarkan untuk mengajari gadis itu bernyanyi. Namun saat keduanya terlibat dalam permainan, profesor tiba-tiba meraih tangan siswi itu. Mengatakan akan memberinya pelajaran bahasa. Bahkan menjulurkan lidahnya. Siswi itu menahan diri dengan wajah polos. Dia mendorong profesor itu menjauh. Dengan cepat, dia berlari ke mobil dan mengunci pintu. Profesor hanya bisa meminta maaf atas perilakunya. Dan bersumpah tidak akan melakukan tindakan yang melampaui batas setelah masuk ke dalam mobil. Akhirnya, siswi itu memutuskan untuk percaya pada profesor. Tanpa disadari, mulut pria itu penuh tipu daya. Profesor segera menunjukkan sifat aslinya setelah naik ke mobil. Siswi itu berjuang mati-matian melawan. Namun karena perbedaan kekuatan, melihat profesor mencoba menarik celananya, siswi itu dalam kebingungan. Dia meraih ponsel di sebelahnya dan menghantam kepala profesor dengan keras. Kemudian dengan cepat melarikan diri dari mobil saat profesor merasa sakit. Profesor keluar membawa alat kejahatan untuk mengejar. Namun hanya mendapat punggung dingin dari mahasiswi. Profesor tahu bahwa ini adalah hutan yang sepi dan terpencil. Mahasiswi tidak akan pergi terlalu jauh. Dia pasti akan kembali setelah marah. Maka dia kembali ke mobil untuk menunggu. Tiba-tiba seekor burung besar jatuh misterius dari udara. Setelah bergelut sebentar di tanah, kemudian tidak bergerak. Profesor belum sempat memahami apa yang terjadi. Lalu melihat seorang pria kotor berjalan dari kejauhan. Kulitnya gelap, giginya kuning. Dia memegang tongkat bisbol berdarah. Seperti petani desa. Profesor menyadari dia bertemu dengan seorang penjahat. Segera menggulung jendela mobil. Namun orang itu sepertinya tidak memperhatikan mobil di depannya. Langsung menuju burung besar tadi. Mengangkat tongkat bisbol siap bertarung. Tiba-tiba burung besar terbang tinggi lagi. Dia langsung memukulnya hingga mati. Profesor terkejut melihatnya. Namun New Air mengeluarkan tikus dari saku lagi. Menuangkan racun tikus ke mulut tikus dengan keras. Lalu melepaskan tikus tersebut. Ternyata ini adalah alasan jatuhnya burung besar. Setelah bosan, New Air baru menyadari mobil di sebelahnya. Profesor segera mengunci pintu mobil dan berpura-pura tidur. Untungnya film anti tembus pandang di jendela mobil menghalangi pandangan New Air. New Air bahkan meludahkan air liur di jendela mobil. Namun meski dihapus berkali-kali, tetap tidak bisa melihat apa-apa. Saat itu, profesor melihat celana dalam mahasiswi di kursi penumpang depan. Khawatir menimbulkan masalah yang tidak perlu. Segera menyembunyikannya di dadanya. New Air pergi dan mendekati api unggun. Menemukan beberapa kentang panggang kering. Dia mulai makan dengan santai. Profesor lega melihat pemandangan ini. Hanya bisa berdoa agar mahasiswi itu segera kembali. Kemudian segera meninggalkan tempat ini. Sementara itu, mahasiswi yang melarikan diri bertemu dengan 2 anak laki-laki di hutan.
Di sebelahnya, ada seorang pemuda berpenampilan siswa tengah berjongkok di lubang. Dua anak laki-laki itu memukul dan menendangnya. Kemudian mereka memasukkan pemuda itu ke dalam sebuah kantong. Akhirnya mulai mengubur hidup-hidup. Mahasiswi yang bersembunyi di balik pohon ketakutan sampai tidak berani bernapas. Sementara dua anak laki-laki itu tampak agak lelah. Mereka duduk di tepi lubang dan mulai berbicara. Tiba-tiba mereka menyadari pemuda dalam kantong tidak bergerak. Awalnya mereka hanya ingin menakut-nakuti pemuda, tapi tanpa disangka benar-benar membunuhnya. Tidak jelas apakah karena takut atau apa. Mereka mengangkat kantong ke motor dan pergi. Tidak disangka mereka juga sampai di tepi sungai itu. Ternyata mereka mengenal New Air. Melihat Mercedes, mereka sama-sama terlihat sangat gembira. Ketika mereka melihat ke depan melalui jendela depan, mereka menemukan profesor yang pura-pura tidur. Tidak peduli seberapa keras mereka memanggil, profesor tidak merespon. Dua saudara mengira profesor bunuh diri di dalam mobil. Si botak mengambil batu untuk memecahkan jendela mobil. Namun kualitas kaca terlalu bagus. Batu tidak bisa merusak kaca. Ternyata tindakan ini malah menimbulkan kesalahpahaman. Profesor mengira mereka ingin melukainya. Maka dia segera menghidupkan mobil. Si rambut merah di atas mobil belum mengerti apa yang terjadi. Dan sudah terlempar keluar dari mobil. Kemudian profesor mencoba melarikan diri dengan mobil. Namun sayangnya roda mobil terperangkap di tanah. Si botak menyadari bahwa profesor sudah bangun. Dia segera menyuruh si rambut merah berbaring pura-pura terluka parah. Bersiap-siap untuk menipu uang dari profesor. Profesor akhirnya pura-pura tenang dan turun dari mobil. Apakah kalian tidak pernah melihat Mercedes? Beberapa orang malah terkejut oleh profesor. Namun ketika profesor melihat batu di tangan si rambut cepat, tangan profesor yang merokok mulai gemetar tanpa sadar. Si rambut cepat tersenyum tipis. Profesor hanyalah harimau kertas. Langsung menjadi tegar. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, profesor ingin mencari kesempatan untuk melarikan diri ke mobil. Akhirnya langsung ditumbangkan oleh tongkat 21. Namun dia segera sadar. Saat itu si rambut cepat mulai mencari-cari pakaian profesor. Melihat apakah bisa menemukan sesuatu yang berguna. Saat hampir mengambil celana dalam mahasiswi, tapi menemukan sebuah kotak bulat kecil. Di dalamnya berisi serbuk putih. Kedua orang itu masih berpikir bahwa profesor kadang-kadang menghisapnya saat tidak apa-apa. Ternyata profesor mengatakan itu hanya obat batuk. Kedua orang itu langsung membuangnya begitu mendengarnya. New Air langsung mengambilnya setelah melihatnya. Dan menuangkan obat batuk itu. Memasukkan racun tikusnya sendiri. Tiba-tiba terdengar suara sepeda motor dari kejauhan. Setelah diperhatikan dengan seksama, ternyata seorang siswi dibawa kembali oleh seorang kakak. Melihat beberapa orang berambut merah mengangguk dan membungkuk. Orang ini jelas adalah bos mereka. Siswi melihat kantong goni di mobil mereka lagi. Tanpa sadar menjadi gugup. Ternyata gadis itu melihat mereka membawa jenazah. Melarikan diri ke tepi jalan. Beruntung bertemu dengan seorang kakak yang tampak baik hati. Setelah sedikit manja dan menggemaskan, kakak baik hati setuju untuk membawanya ke stasiun terdekat. Meskipun kenyamanannya tidak begitu bagus, tapi setidaknya bisa melewati. Namun kakak baik hati tidak membawanya ke stasiun, melainkan membawanya kembali ke tempat dia baru saja melarikan diri. Siswi dan profesor saling menatap sejenak, namun pura-pura tidak mengenal. Namun mahasiswi merasa lebih nyaman dengan orang desa yang sederhana. Orang desa yang sederhana ini mungkin lebih bisa dipercaya. Sementara profesor khawatir rahasianya terbongkar. Namun si baik hati tidak tahu kekhawatiran mahasiswi. Malah mengundangnya dengan hangat untuk makan bersama. Lalu mengantarnya ke stasiun. Meskipun mahasiswi merasa cemas di dalam hatinya. Namun tidak enak menolak secara langsung. Si baik hati segera memanggil bawahannya setelah mengetahui situasi profesor. Langsung memanggil bawahannya untuk membantu mendorong kereta. Profesor mengira dia bertemu dengan orang baik. Namun tanpa disengaja. Si baik hati malah melepas baju. Dan terlihat bekas luka pisau sepanjang 40 cm di punggungnya. Hal ini membuat profesor menyadari bahwa si baik hati ini sebenarnya sosok yang tegas. Sebenarnya dia adalah sosok yang tegas. Kemudian meminta mahasiswi untuk masuk ke dalam mobil dan mencoba membantu mendorong mobil. Namun akhirnya sia-sia. Si baik hati mengetahui bahwa profesor sebenarnya adalah profesor musik vokal. Dia langsung diajak untuk mencoba daging panggang. Namun, saat baru mulai makan, dia melihat New Air sedang mengunyah daging mentah. Pemandangan ini membuat profesor langsung kehilangan nafsu makan. Si baik hati segera membela New Air. New Air adalah seorang tukang potong babi. Setiap hari berurusan dengan babi membuatnya agak mirip babi. Tentu saja, dia pernah dipukul kepala oleh kepala regu saat bertugas militer. Itulah sebabnya dia terlihat bodoh. Mendengar kata, bodoh, New Air langsung marah. Namun, si baik hati hanya meliriknya. New Air langsung menjadi tenang. Jelas sekali dia adalah bos dari kelompok ini. Saat itu, si baik hati berencana untuk memanggil truk derek untuk profesor. Namun, di tangannya ada kartu identitas seorang gadis. Dia menoleh ke arah profesor. Lalu diam-diam menyembunyikan kartu identitas tersebut. Sementara itu, si rambut merah dan si kepala botak diam-diam bersembunyi di belakang profesor. Mengolok-olok bahwa mahasiswi sepertinya tidak mengenakan celana dalam. Ingin mendekat dan menggoda beberapa kata. Beruntung si baik hati datang tepat waktu. Mereka baru berhenti berimajinasi. Si baik hati berbalik dan bertanya pada profesor rencana selanjutnya. Profesor menjawab bahwa dia akan pergi ke Seoul. Jika memungkinkan, dia ingin mengantar mahasiswi sejauh itu. Si baik hati terlihat agak tidak senang begitu mendengarnya. Namun, dia tetap bertanya pada mahasiswi. Mahasiswi tahu, meskipun profesor memiliki niat yang tidak baik terhadapnya, namun setidaknya lebih baik daripada para penjahat itu.
Maka dia pura-pura ragu sejenak dan mengatakan akan pergi dengan profesor. Si baik hati mendengar ini. Mengira mahasiswi tidak suka dengan sepeda motornya. Wajahnya langsung berubah. Profesor pada saat itu malah dengan bersemangat mengucapkan terima kasih. Itu adalah kalimat itu. Menjadi titik puncak kemarahan si baik hati. Mengapa kamu berterima kasih padaku? Mengapa kamu harus berterima kasih padaku? What's wrong? Mengapa kamu akhirnya berterima kasih padaku? Profesor tiba-tiba terlihat sedih. Tiba-tiba tas di atas sepeda motor di belakang jatuh. Si bodoh meminta si rambut merah dan yang lainnya membuka tas. Seorang remaja keluar dari dalam. Profesor sangat terkejut. Namun adegan selanjutnya membuatnya terkejut. Remaja itu seperti anjing peliharaan mereka. Selalu diikuti dan diperintah oleh mereka. Bahkan sampai tercekik oleh lemparan batu. Melihat remaja itu sudah sangat lelah. Si bodoh dengan baik hati membiarkannya istirahat sebentar. Sebenarnya membuat remaja itu tampil di depan semua orang dengan melepas celananya. Remaja itu hanya bisa patuh. Ketika melihat kakinya masih diikat dengan beban. Si rambut merah dan yang lainnya masih mengejek. Apakah ini untuk melatih diri untuk melawan? Melihat remaja tidak berani membantah. Si bodoh meminta dia melepas celana dalamnya juga. Pada saat itu, murid tidak tahan untuk berbicara menghentikannya. Merasa perilaku si bodoh sangat berlebihan. Namun si bodoh berkata bahwa pemuda itu sangat lucu. Meminta murid perempuan untuk tidak menutup mata dan melihat ke bawah. Kemudian memerintahkan pemuda untuk melepas celana dalamnya lagi. Namun si bodoh justru meminta dia untuk melakukan one finger stand. Melihat adegan ini, profesor tidak bisa menahan diri. Akhirnya dia membuka mulut dan berkata tidak perlu seperti itu. Namun si bodoh tidak menghiraukannya. Bahkan mencabut tangan murid perempuan yang menutup matanya. Murid perempuan sangat marah dan berniat pergi. Namun mereka ditarik kembali oleh si rambut merah. Saat itu, si bodoh tidak lagi menyembunyikan. Mengeluarkan kartu identitas yang ditemukan di mobil. Berkata bahwa kalian berdua pura-pura tidak mengenal saya dan mengira saya bodoh. Hari ini, biar saya tunjukkan kepada kalian apa itu kemampuan. Saat itu, dia langsung mengirim si rambut merah dan si kepala botak untuk mencabut lobak di ladang. Sementara itu, profesor ingin bertarung dengan pemuda. Jika profesor menang, mereka berdua akan dibebaskan jika profesor menang. Jika si pemuda menang, mereka tidak akan lagi mengganggu si pemuda jika dia menang. Setelah berkata-kata, dia dengan tenang melepas pakaian dan berenang di sungai. Profesor dibiarkan gemetar di sana. Namun si pemuda tidak terpengaruh. Dia melangkah maju dan menyerang profesor. Tidak lama kemudian, dia dikalahkan oleh si pemuda. New Air kehilangan minat pada duel mereka. Mencuri-curi melihat ke dalam mobil dari jendela. Saat profesor tidak mampu melawan. Dari dalam mobil terdengar teriakan wanita murid. Si pemuda segera melemparkan profesor setelah mendengar suara itu. Mengambil batu dan menghantam keras ke kepala New Air. New Air langsung pingsan setelah terkena pukulan. Bos berambut cepak keluar setelah mendengar kegaduhan. Namun si pemuda saat itu penuh percaya diri setelah mengalahkan New Air. Menghadapi tantangan dari bos berambut cepak, si pemuda tanpa ragu langsung bertindak. Tidak disangka bos berambut cepak yang dulu angkuh. Sebenarnya tidak sekuat yang dibayangkan. Dibanting ke tanah oleh pemuda dengan cepat. Saat itulah rambut merah turun dari mobil dan melihat adegan ini. Mengira pemuda mencuri ilmu bela diri. Namun setelah berpikir, dia sadar bahwa dia bukan lawan yang sepadan. Maka dia mengambil sepotong batu untuk melemparkannya ke pemuda. Akhirnya, dia juga menjadi yang paling terpukul secara paling tragis.